Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dapur Renjab Yoi. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan di bulan November ini, musim kepanasan kayaknya udah mulai berkurang ya. Karena beberapa hari ini, hujan udah mulai sering turun. Jadi suhunya udah mulai agak adem. Ya mendingan lah ya. So, semoga kalian semua sehat dan dalam kondisi terbaik buat nonton video kali ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, ngopi dulu. Kopi, mana kopi? Mana kopi? Sedikit cerita, minggu lalu gue habis berkunjung ke rumah salah satu teman gue dari komunitas. Ya, sowan lah ya, karena udah lama juga kita nggak ngobrol-ngobrol. Banyak yang kita obrolin, mulai dari bahas perkembangan komunitas sampai ke drama-dramanya. Tapi ada satu obrolan yang ngebuat gue ngide untuk bahan konten di video kali ini, yaitu ketika dia bahas soal sarkul atau sarung kulit untuk pisau. Sebenarnya banyak ya yang dia omongin, tapi intinya dia kangen nama sarkul buatan gue dengan style carving atau ukir. Karena memang sekarang kalau gue lihat itu udah jarang banget yang bikin sarung pisau dengan kombinasi atau variasi carving. Nah, dari situ gue mikir, kayaknya bener juga. Mengingat udah lama juga gue nggak main carving. Kayaknya terakhir gue main carving tuh di project Banaspati yang ini. Dan di episode kali ini, gue putusin untuk coba mulai ngelemesin tangan lagi buat main carving. Mengingat beberapa pisau atau kolpri-kolpri gue banyak yang belum punya baju atau ya sarkulnya itu masih ala kadarnya. So, di episode kali ini gue jadiin project pribadi. Siapa tahu habis video ini rilis, ada atau mungkin dari kalian mau ngasih gue project sarkul dengan kombinasi carving. Yoy. Oh ya, seperti apa bilah atau pisau di project kali ini? Nih, gue kasih birol. Ini adalah salah satu pisau kolpri gue yang gue beli setahun lalu. Sebenarnya udah dibekali sarkul bawaannya ya, namun modelnya masih standar polosan. Bilah dengan tipikal pisau bunkai ini terbuat dari bahan L6 atau limbah Bargensau. Secara dimensi, pisau ini memiliki panjang bilah 30 cm, terlebar 5 cm, dan thickness ada di 5 mm. Yang bikin gue tertarik sama pisau ini ada di sektor handle-nya. Terbuat dari kombinasi brul jati dan resin merah yang dipadatkan. Secara keseluruhan, pisau ini dikemas dengan konsep bilah bunka khas Jepang yang membuat pisau ini semakin eye-catching, terutama buat gue yang punya segmentasi tersendiri terhadap hal-hal yang relate sama budaya-budaya Jepang. Date bayo. Yap, itu tadi spek dan detail pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Sekarang gue mau bahas soal konsep sarkulnya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, gue mau nambahin variasi carving yang temanya nggak jauh-jauh dari Jepang, yaitu Yakuza Tato. Cuman pastinya nanti nggak sebagus artisan tato ya ala-ala gue lah. Toh ini juga cuman project iseng, bukan project cuan. Ya, mengingat dulu gue pernah bikin kayak ini, so gue pikir kayaknya masih bisa lah untuk dibikin lagi. Dan untuk bentuknya juga rencananya gue mau bikin sesuai dengan karakter bila-bila Jepang. Intinya ya Jepang wannabe lah. Oke cuy, kayak gimana keseruannya? Langsung kita cek ke TKP. Cekidot. Proses awal yang gue lakuin adalah menggambar sketsa pola pada media karton. Ini bertujuan untuk menentukan bentuk dan dimensi yang fix sesuai ukuran bilahnya. Gue bikin sketsa pola sesuai karakter pisau-pisau Jepang dengan tambahan sedikit aksen kurva di bagian bawahnya. Ketika pola dirasa udah fix, lanjut gue potong-potong sesuai garis polanya, yang kemudian gue aplikasiin ke media kulit. Sekarang gue mulai proses carvingnya. Agar kertas draft tidak mudah sobek, gue lapisin dengan solasi bening kayak gini, biar aman selama proses sketsa.
Gue draft dulu sketsa motif ikan koi di permukaan main body dengan nambahin sedikit air, agar draft yang gue bikin bisa nembus ke media kulitnya. Proses selanjutnya adalah mulai ngukir draft yang gue bikin sebelumnya dengan menggunakan swivel knife. Ini adalah alat khusus untuk pengerjaan letter kaki. Setelah seluruh motif draft selesai, lanjut gue emboss untuk menambah detail pada ukiran. Ini adalah proses yang paling bikin pegel tangan. Lanjut gue rapiin dengan bantuan modular, agar bekas-bekas emboss bisa lebih halus dan rapi. Untuk menambah kesan 3D-nya, gue molding dari dalam di bagian sketsa ikan koinya. Istilah gampangnya, biar si ikan koi bisa lebih nongol dan terekspos keluar. Proses ini butuh kesabaran ekstra. Pun begitu, karakter kulitnya juga sangat menentukan. Lanjut ke proses pewarnaan. Proses ini juga bikin pusing cuy. Maklum, gue nggak ada basic pelukis, apalagi nggak ada gambar contoh jadinya. So, gue warnain suka-suka gue aja. Di bagian lining dalam, gue pakai dari bahan stiker kulit sintetis. Bahan ini biasanya dipakai untuk produk-produk tas atau leather goods lainnya. Dan gue pikir nggak ada salahnya juga kalau gue aplikasiin di produk-produk sarkul gue. Dan hasilnya menurut gue cukup oke. Dan tiba-tiba gue BM untuk nambahin aksen dari layer dengan motif sobek-sobek kayak gini untuk menambah kesan dramatis. Mendekati proses stitching, gue profil dulu untuk mendapatkan bentuk yang smooth agar jahitannya nanti bisa lebih rapi. Gue marking lubang jarum dengan prong ukuran 5 mili yang nantinya gue terusin menggunakan bor cunat. Di sektor stitching, gue pakai benang mokasin ukuran 1 mili warna red maroon. Dan prosesnya, gue terusin sampai ke bagian finishing. Dan untuk mengetahui hasilnya, jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa ngopi. Yo yo. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project pribadi kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Yang sekaligus nanti gue bakal mau spill spek dan detailnya. Inilah dia, sarung kulit Yakuza Bunka by DA Letter. Alah,
Oke, sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan ukuran 3 mm. Panjang sarkul ini mencapai 36 cm, terlebarnya ada di 7 cm, serta tebal di bagian stopper edge ada di 1 cm. Warnanya dominan hitam ya, di bagian belakang motif stem emboss. Tanpa backloop karena ya memang pisau-pisau Bunka adalah tipikal bilah-bilah dapur. Dan sekarang gue mau bahas sedikit di bagian carvingnya. Tema awal adalah Yakuza Tato dengan motif utama ikan koi, cuman ya gue tiba-tiba buntu cuy di bagian ornamen tambahannya. Dan setelah gue lihat hasilnya, gue kurang puas. Akhirnya gue BM untuk nambahin layer-layer sobek kayak gini. Dan hasilnya gue lebih suka ini sih, yang sekaligus menambah aksen dramatisnya. Alah, dramatis. Dan ini ada logo gue dalam bentuk tulisan kanji Jepang yang kalau dibaca itu DAK letter. Ya. Jadi sarkul-sarkul dengan konsep Jepang, logonya beda cuy. Ini gue ukir manual sendiri ya, jadi tanpa plat emboss. Dan ini gue buatin pin buat ngunci bilahnya biar aman. Model pinnya pun juga udah Japanese black lah. Di sektor stitching gue pakai benang mokasin ukuran 1 mili warna red marun dengan jarak prong ukuran 5 mm. Dan di bagian dalam gue lining dengan stiker kulit sintetis biar bilahnya aman dari scratch dan sarkulnya nggak gampang bau atau berjamur. Terakhir gue finishing dengan top coat semi gloss biar catnya atau warnanya bisa lebih awet. Oke cuy, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Dan gue mohon maaf gak bisa spill siapa maker dari pisau di project kali ini karena udah lupa juga. Dan setelah gue cari-cari masih tetap gak ketemu. Pokoknya siapapun makernya, gue ucapin terima kasih banyak udah bikin bilah secakep ini. Dan terima kasih juga buat Om, namanya gak usah di spill ya, nanti dia minta royalti. Tapi inisialnya tuh CL. Pikiran kalian jangan rusuh. Ya pokoknya terima kasih banyak buat Om CL yang udah ngasih ide untuk konten kali ini. Semoga sehat sekeluarga dan lancar-lancar dietnya. Amin. Dan sekalian gue mau informasiin, kalau kalian ada yang berminat dengan bilah ini, bisa langsung dinegoin di nomor berikut ini. Mumpung masih hangat. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit tentunya. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup. Terakhir gue Encep, pamit mau ngopi. Ciao.